Nah, jadi kalau kita tabulasi, tahapan pemebanannya bisa seperti ini ya. Tahapan yang pertama ini variabel yang digunakan, kemudian ini pada tahapan inisial dan ini pada tahapan final. Dari sisi waktu, pada tahapan inisial itu T-nya adalah T0 atau waktu awal. Kemudian dari final stage itu tergantung TX. TXX-nya itu mau kapan gitu, sampai kapan. Kemudian dari sisi gaya atau pre-stress force-nya itu untuk initial stage adalah yang terlibat PI. Tapi kalau final stage itu sudah PT atau PE. PE itu P efektif, di mana dia PI sudah dikurangi loss of free stress-nya atau LOP. Kemudian tahapan concrete strength-nya, kemudian variabel concrete strength-nya pada tahapan inisial itu FC, aksanya adalah FCI, kemudian final stage-nya FCI yang mungkin sudah atau ini minor sih, bisa dipertimbangkan grip dan shrinkage atau rangka dan susutnya. Kemudian stage loading works, kemudian tahapan variable loading works itu kalau initial stage dia yang terlibat hanya concrete self weight-nya. Tapi ketika final stage itu udah full. DL-nya iya, ADL-nya iya, live load-nya iya, seperti itu. Dan ada loss of free stress-nya juga tadi. Nah, ini contoh. Ini kita sudah masuk ke section properties. Jadi pada saat tahapan working stage, pada saat assembling atau pemasangan dan checking, itu beban yang bekerja di sini adalah berat sendirinya si girder, kemudian loss of stress-nya ada tiga variabel ini, ada elastic shortening, anchorage draw-in, ada pemendekan elastis, selip angkur, dan friksinya tendon. Nah, ini apa nanti ya di pertemuan selanjutnya. Ini kita skip dulu saja. Kemudian pre-stress force-nya ini juga kita skip dulu saja karena ini ada hubungannya dengan loss of pre-stress. Nah, ini yang penting kita bahas sekarang, section properties-nya. Jadi, section properties-nya itu masih section neto. Jadi ketika lubang ducting-nya tidak di-grout. Jadi berlubang ya, Dek. Section girder ini berlubang di ducting-nya. Kemudian tahapan selanjutnya ini sudah launching girdernya sudah di launching ke pilar, artinya si tendonnya sudah masuk, kemudian ductingnya sudah di grouting. Nah, ini dia masuk ke neto section dan ideal section. Neto section itu ketika ductingnya dihitung, tapi kalau ideal section itu ketika tendonnya dihitung. Jadi paham ya, ducting itu kan bahannya dari beton ya. Jadi kalau ductingnya disuntikkan ke sini, berarti kan ini berisi beton. Grouting itu berisi beton. Jadi sudah menyatu. Artinya si girder I ini penampangnya sudah utuh, penampangnya sudah penuh. Nah, tapi kalau ideal section itu ada tendon yang dihitung karena kan di sini ada tendonnya. Ada pre-stress-nya ya, ada tendonnya. Nah, tendon itu kan bahannya dari baja. Nah, nanti kan ada konversi luasan. Konversi luasan, nah di situ dihitung menjadi ideal section. Jadi neto section itu ketika yang dihitung hanya betonnya saja, kalau ideal section itu yang dihitung beton dan tendonnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengecoran slab-nya. Nah, ketika pengecoran slab itu kan belum mengeras. Dia masih sebagai beton segar. Nah, ketika tahapan itu maka slab-nya menjadi beban, Dek. Karena dia masih beton segar, dia belum mengeras. Nah, di sini ini tahapannya masih sama dengan sebelumnya, tapi ada tambahan beban yaitu pengecoran slab. Kemudian yang terakhir, tahapan terakhir adalah slabnya sudah mengeras. Nah, penampangnya jadi seperti penampang balok T, tapi ini girder I gitu. Girder I ditambah slab. Ini penampangnya neto. Kemudian ada penampang ideal juga, tapi ideal untuk balok T. Jadi ada hitungan
section ideal, tendonnya dihitung, tetapi untuk yang balok T setelah slabnya mengeras.